Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan para ulama amilin. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaan pertama ini. Sekarang bagian ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah pengikut Buya di YouTube sudah banyak? Buya, apakah pengikut Buya di YouTube sudah banyak? Jawabannya sedikit. Atau lebih baik Buya jawab masih sedikit. Para santri rahimakumullah, terutama ikhwan yang nanya ini. Medsos kita diresmikan oleh Buya pada tanggal 20 bulan Maulud 1446 Hijriah atau tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, hari Senin itu, bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 2024. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, baru 4 bulan lahirnya ya media sosial Pondok Pesantren Ulul Albab ya. Berdakwah di zaman sekarang, santri, mau tidak mau kita harus terjun di dunia maya. Kita sudah zamannya berbeda. Perlu kalian tahu bahwa paling tidak dakwah itu terbagi 3. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil qalam, dan dakwah bil hal ya. Dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan adalah sebagaimana tadi Teh Elza dan Ari sudah menyampaikan kepada kita. Ini Elsa dan Ari ini seandainya istiqomah jadi mubalik gua tuh ayat 1. Insyaallah Ari jadi mubalik. Sudah bagus tuh penampilannya. Luar biasa Buya mengucapkan terima kasih atas nama pesantren Ustadz dan Sabang. Sebagaimana dulu subhanallahnya Ayandi, hebat itu ceramahnya. Dulu sehebat Asep Jamal ya. Dan ada satu lagi tuh alumni Buya tuh, tapi sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah meninggal dunia. Hebat juga tuh ceramahnya. Ditunggu-tunggu itu. Kalau Asep Jamal dan almarhum itu Husni. Dia wafat kelas 3 SMA santri.
penyakit paru-paru, sudah parah paru-paru. Itu santri Buya yang bikin sejarah, subhanallahnya kalau kultum, kelihatan dipersiapkan itu. Nah, sekarang lahir ada Ari dan ada Elsa. Dan ini juga harus menjadi contoh. Meskipun mereka masih muda-muda untuk Ari dan Holil, harus menjadi muhasabah nih. Karena yang namanya belajar itu tidak mengenal usia. Meskipun lebih rendah ya, usianya lebih sedikit atau lebih muda maksudnya usianya. Tapi kalau ilmunya banyak dalam hal kita komunikasi dalam ceramah, subhanallah kalau kita mencari ilmu. Itu dakwah bil lisan. Agim, Kang Adi Hidayat, Nana Taki, Kang Uwas, Ada Saad, Zainuddin MZ, Muhammad Miftah Farid, Ustada Oki, Mama Dede, itu semuanya dakwah bil lisan. Kemudian yang kedua dakwah bil qalam. Berdakwah dengan menulis. Bikin novel, dan di dalam novel itu dimasukkan ajaran Islam. Seperti Buya mengarang buku matematik, dan Buya memasukkan dakwah di buku matematik itu. Siapapun yang baca akan berbeda buku matematik Buya itu. Dari segi nama saja Buya masukkan nama Ali, Abu Bakar dalam contoh-contoh matematik itu. Ada Umar gitu. Jadi nanti non muslim akan, kan buku Buya itu matematik itu dipakai juga oleh muslim dan non muslim. Buya mengarang buku matematik SD 6 jilid, SMP 3 jilid, dan SMA 3 jilid, dan juga menyusun buku-buku ekonomi syariat ya. Cuma berhenti Buya menyusun setelah Buya mendirikan pesantren. Berhenti itu semua. Khutbah Jumat, dakwah di masjid-masjid, ibu-ibu pengajian, berapa puluh masjid itu Buya. Semuanya berhenti, termasuk dakwah ke sana kemari Buya. Buya sudah masuk TV, sudah radio, koran. Buya berpikir kalau tidak berhenti, nanti pesantrennya tidak akan berkembang. Dan alhamdulillah dengan keputusan Buya itu, sekarang kita sudah ada 87 cabang ulul albab, cabang mereka dan di luar negeri. Itu dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam Buya ini nanti akan Buya lakukan dalam kesibukan-kesibukan menyempatkan diri. Nah, YouTube itu atau medsos itu adalah dakwah bil lisan dan dakwah bil qalam. Sedangkan dakwah bil halnya tidak ada. Apa Buya dakwah bil hal? Dakwah perilaku, dakwah al-arkan, anggota badan, dakwah dengan menjadikan diri kita sebagai suri toladan. Itu artinya antara ucapan dengan perilaku harus sesuai. Kita mengenalkan di dalam surat As-Saff, surat ke-61 ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabara maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabara, begitu besar maktan, marahnya Allah, murkanya Allah. Murka indallahi di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun, kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nih ke depan, siapa tahu di antara Ananda, santri Buya, terutama Elsa dan Ari, apalagi Ayani, nggak usah disebut itu, Ayani sudah lebih awal. Kalian menjadi konten kreator. Pada saat Elsa, Ari, dan Yandi nanti menjadi konten kreator, Buya titip.
Apa-apa yang dikatakan dengan ucapan Yandi, Elsa ataupun Ari di dalam medsos itu, ataupun yang akan kita tulis, Buya titip harus juga dilaksanakan. Kalau sekedar berbicara bisa orang, tapi yang paling susah adalah mengamalkan perkataan-perkataan itu. Makanya kepada yang kultum, bukan saja Elsa dan Ari, ada Aisyah, ya, ada Kesha, ada Teh Amel, itu. Tolong nak, apa yang disampaikan kepada teman-teman, termasuk disampaikan kepada Buya dan Umi, Buya dengar. Tolong nak, kerjakan, amalkan. Jangan sampai begitu besar kebencian Allah, murka Allah. Murka di sisi Allah. Kabara maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Marah itu. Contoh, membahas tentang ikhlas. Kita harus ikhlas. Sementara kita tidak ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Harus banyak baca Quran. Satu huruf itu 10 kebaikan. Kita sendiri jarang sekali baca Quran. Allah murka. Nah, bukan saja ke santri Buya, kepada siapapun yang jadi konten kreator, ingat saudara-saudara bahwa seluruh pekerjaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Netizen tidak tahu itu. Netizen tidak tahu kita ngerjakan atau tidak. Hanya Allah yang tahu dan diri kita yang tahu. Kemudian di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitaba afala taqilun. Atamuruna nasa bil birri, kenapa kamu memerintahkan orang lain berbuat kebajikan, wa taqwa dan ketakwaan? Atamuruna nasa bil birri watang sauna anfusakum, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Wa antum tatlul kitab, sedangkan kamu baca Quran. Kita harus mengamalkan. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Artinya orang-orang yang hanya berbicara hebat di YouTube, seperti menasihati orang lain, tapi di belakang itu dia hanya ketawa-ketawa, apa yang dikatakan itu adalah tidak dikerjakan oleh dirinya. Jangan-jangan firman Allah, dia tidak punya akal. Ya seperti orang gila. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitaba afala taqilun. Al-Baqarah 44. Nah, maka dalam hal ini mesti santri memahami. Kalau santri nanya ke Buya, Buya apakah pengikut Buya di YouTube udah banyak gitu ya? Ya Buya jawab masih sedikit. Pertama, memang kita lahir baru 4 bulan. Yang kedua apa? Kalau Buya mau bicara, dipikir dulu kira-kira mampu nggak aku ngerjakannya. Mana mungkin kita mengupload suatu materi dengan enak, gagah, dengan dalil-dalilnya, sementara kita berat mengamalkannya. Nanti dulu. Nanti itu seperti ilmu ajub namanya. Tahu nggak ajub? Cempor. Atau yang obor. Obor itu bisa menerangi orang lain, tapi dirinya gelap.
Sekitar obor itu terang, tapi dirinya gelap. Celaka nantinya. Jadi nggak terburu-buru juga sih untuk cari subscriber. Kita ingin subscribernya banyak supaya para subscriber itu mengsubscribe konten kita. Supaya nanti para subscriber itu tidak kecewa. Waktu yang akan menjawab kejujuran kita di dalam YouTube ataupun TikTok ataupun Facebook ataupun IG, Twitter dan sebagainya. Zaman yang akan menjawab, oh ternyata YouTuber ini masuk penjara ya. Tapi begitu hebat dia berbicara, kenyataannya dia mesum misalkan. Hebat nih YouTuber ini, bicaranya tentang keadilan, sementara dia korupsi misalkan. Zaman yang akan menjawab. Untuk itu, Buya mengingatkan kepada diri Buya khususnya. Kalau mau mengupload, meskipun materi sudah ada, nanti dulu. Jangan-jangan nih, kita berat melaksanakannya. Bentar. Kalau kita bicara tentang itu. Ya, para santri rahimakumullah, terutama ikhwan yang nanya nih. Kita berdakwah di medsos atau dunia maya itu tidak lepas daripada fastabiqul khairat ya. Yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat itu maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini sedang berlomba dengan YouTuber yang lain. Namun di dalam surat Al-Baqarah ayat yang Buya sampaikan itu ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah fastabiqul khairat aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah itu yang harus kita perhatikan. Ya. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'a, akan datang suatu saat kalian akan dikumpulkan semuanya. Harus mempertanggungjawabkan tentang fastabiqul khairat. Apakah dengan kejujuran atau dengan tipu muslihat atau niatnya yang bukan-bukan. Di Sabang, di Merauke, di luar negeri, para YouTuber itu termasuk kita yang mengupload karya kita. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, suatu saat akan kumpulkan kalian itu. Artinya harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita upload. Makanya pada saat kita berfastabiqul khairat di dalam dunia maya, apalagi nih Buya garis bawahi, maaf. Orang sekarang ini mengupload suatu konten itu tidak sedikit yang tujuannya duniawi. Mendapat uang besar dari pemilik YouTube, pemilik TikTok, Facebook ataupun IG. Itu bisa miliaran itu. Buya ingatkan nih kepada kalian nanti kalau jadi konten kreator atau siapapun yang mendengarkan ceramah Buya ini, ingat, aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Silakan berfastabiqul khairat, tapi ingat dimanapun kalian berada, suatu saat akan kami kumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi artinya
Sebelum kita mengupload suatu karya kita harus memperhatikan adab, sopan santun, budaya. Itu yang sangat dasar. Hak dan orang lain, jangan sampai hak orang lain kita rampas. Lebih jauhnya, yang mulia adalah memperhatikan adinul Islam, agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pendengar dimanapun berada, sudah banyak korban-korban daripada berlomba-lomba tetapi dengan cara yang kasar, yang kotor, tidak sadar. Enama takunu yati bikumul jami'ah yang Buya sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yang dilaporkan oleh orang lain. Kontennya itu urusan dengan polisi. Jadi tidak mesti santri. Kita menghalalkan berbagai cara demi konten. Apa diantaranya? Yang pertama, tidak menyangkut unsur-unsur kemaksiatan. Tidak ada di dalamnya unsur minuman keras. Tidak ada di dalamnya unsur-unsur ribawi. Tidak ada di dalamnya unsur-unsur pornografi yang mengundang syahwat netizen, yang menjadikan kita bertambah dosa gara-gara konten kita diikuti oleh orang lain. Sebanyak dosa yang mereka melakukannya. Konten-konten yang sifatnya jahil, nakut-nakuti orang, apalagi Buya konten-konten yang bikin orang tertawa, terbahak-bahak, lupa kepada Allah demi konten, bikin lawakan-lawakan yang kesananya ada unsur-unsur ucapan-ucapan rofas, fusuk dan jidal. Hati-hati. Kemudian juga kita mengupload yang sifatnya klinis. Nah ini yang terakhir Buya akan bahas sedikit. Buya agak heran sekali. Heran Buya. Di mana Buya keheranan Buya? Amerika itu kan dan Inggris itu negara yang sudah maju. Kita tidak menampik kehebatan Amerika dan Inggris dalam dunia teknologi. Tetapi ini, tolong kalian perhatikan, juga termasuk nih pemirsa. Aneh tapi nyata, kenapa negara Amerika dan Inggris membiarkan para produser dan sutradara melahirkan, membuat film-film horor. Kita acungkan jempol dengan negara Jepang, juga negara Cina. Jepang terutama. Jepang itu negara maju. Tapi mereka tidak pernah bikin film horor. Ini Amerika dan Inggris, negara superpower, tapi membuat film horor. Ya kalau negara kita bikin film horor, wajarlah, kita negara sangat miskin. Ciri negara miskin itu bikin yang aneh-aneh. Ini Amerika dan Inggris, kemudian diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Buya sedih, pernah suatu tahun berapa gitu, yang dapat Piala Citra itu dalam perfilman itu, justru ya film itu film horor yang jadi juara ke-1. Tidak usah Buya sebutkan tuh judulnya.
Padahal santri, jin diciptakan oleh manusia bukan untuk dibegitukan. Kita masing-masing hidup sebagai hamba Allah. Kenapa kita menjadi takut dengan jin? Itu halusinasi. Dan kita berbeda alam dengan jin dalam pengertian dilihat dan tidak dilihat. Kenapa mesti dijadikan sesuatu yang menjadikan takut, yang tidak ada alasannya? Aneh, Bu ya. Zaman modern seperti ini masih ada film horor. Astagfirullahaladzim. Dan yang lebih aneh lagi, ini yang lebih aneh bagi Buya, banyak penontonnya. Orang yang nonton film horor membodohi diri sendiri. Tidak punya malu memperlakukan jin seperti itu. Mungkin jin tertawa terbahak-bahak pada sikap manusia yang memperlakukan mereka seperti itu. Jin diciptakan Allah lebih dulu dari kita, teknologinya lebih maju itu. Buya yakin jin itu sudah ada di Pluto, Jupiter, Uranus. Buya bikin konten itu di TikTok. Jin sudah nunggu lama tuh di sana, tapi gitu belum bisa ke sana. Kenapa jin dijadikan ajang klinis? Malu gitu. Apalagi insan pesantren yang masih takut dengan hantu. Itu kebohongan besar itu. Halusinasi. Kalau ada santri yang masih berhenti dan istighfar, itu bagian daripada dosa. Ujung-ujungnya adalah kemusyrikan. Kemauan setan itu. Jin dengan manusia bersaing. Untuk ahsanu amala, siapa sih yang paling baik amalnya? Bersaing dengan manusia. Sampai pernah Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi itu. Hei masyarakat jin dan manusia. Ini stata'tum antang fudu min aktoris samawati wal ardi fang fudu latang fuduna illa bisultan. Hei masyarakat jin dan manusia, jika kalian mampu, tembuslah langit dan bumi. Langit dan bumi tembus sampai ke pelosok-pelosoknya. Fang fudu tembus. La tangfuzuna illa bisultan. Kalian tidak akan menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan teknologi. Teknologi jin luar biasa. Di satu sisi teknologi jin yang luar biasa, di sisi lain kita takut oleh jin. Jadi sudah 2-0 kita ini. Pernah santri, ada petani di suatu negara, kemudian turun piring terbang. Itu kan piring terbang itu pesawat jin. Mewahnya luar biasa. Para petani lihat luar biasa dan langsung. Dan hebatnya pesawat jin itu tidak bisa terdeteksi dengan kecanggihan teknologi kita. Kalian harus tahu, kekuatan militer Amerika di Pentagon. Pentagon itu adalah suatu bangunan yang tingkatannya bukan ke atas tapi ke bawah, entah berapa 40 tingkat ke bawah, dan itu diisi dengan teknologi yang canggih, termasuk di dalamnya itu detektor untuk mendeteksi siapapun, benda sekecil apapun. Kalau ke Amerika lewat itu sudah terdeteksi, langsung dibom dengan radar, ada radarnya, dan langsung dipijit tombol dan langsung ya. Itu piring terbang jin itu tidak bisa terdeteksi. Laporlah para petani ke Amerika, ke Gedung Putih, demo. Ini kejadian nyata. Wahai pemerintah Amerika, pimpinan kami, meskipun mereka tidak merusak, karena pesawat mereka itu langsung ada kaki-kakinya dan tidak merusak sedikit pun tanaman kami,
Tapi kami juga takut suatu saat. Itu sudah berkali-kali. Apa kata pemerintah Amerika? Langsung mengebel ke pimpinan Pentagon. Periksa. Diperiksa tidak ada apa-apa. Itu para petani bohong katanya. Ke Presiden Amerika. Udah, datang lagi. Piring terbang itu besar, lebih besar lagi. Dan turunlah. Oh, itu jin-jin turun dari itu. Kelihatan itu. Dan tidak mengganggu. Mereka memperlihatkan teknologi kami lebih tinggi dari kalian. Sepertinya jin mendengar kata pimpinan Pentagon. Tidak ada katanya. Masa kalau ada pasti terdeteksi dengan radar. Suatu saat piring terbang itu tidak ada kakinya. Saya langsung ke bawah. Kemudian ke atas lagi. Dan ada sekarang bekasnya. Lapor lagi para petani. Tuh lihat sekarang ada bekasnya tuh. Investigasi, datang ke sana para pimpinan Pentagon, dilihat ada bekas piring terbang jin itu. Mereka baru sadar teknologi jin lebih tinggi daripada manusia. Ya. Itu yang dimaksud dengan la tanfuzuna illa bisultan. Kita tidak akan bisa menembus langit dan bumi. Lah kok jin yang sudah begitu tinggi teknologi, kita takut oleh jin. Lantas jin digambarkan hantu yang marak ayangan gitu. Sudahlah, berhenti. Yang harus kita takuti zaman sekarang itu orang-orang jahat, pencuri, begal. Itu yang harus kita takuti. Hati-hati, mau tidur rumah dikunci. Gembok kalau perlu. Sekarang begal itu sudah punya senjata, pistol, laras panjang bahkan. Jadi lucu kita takut oleh jin. Ada angin sedikit, pintu bergerak. Hantu, aduh astagfirullah. Jin itu angin disebut hantu. Ngeri itu. Baik. Ada kejadian tentang mimikri. Berbicara Buya tentang mimikri. Binatang itu banyak yang punya mimikri. Tetapi yang binatang yang punya mimikri yang jinak adalah cecak. Apa Buya mimikri itu? Gerakan daripada binatang, karena gatalnya sebagian tubuh dari binatang, apakah kaki, ya, tangan dari binatang itu, atau mulut, untuk cacak itu mulut. Kalian harus tahu, pada saat akan terjadi mimikri, itu kan si ekor cacak itu lepas dari tubuhnya. Dan tidak lama akan tumbuh lagi. Itu Allah sudah ciptakan seperti begitu. Ada seorang anak pinter fisikanya. Suatu hari pulang kampung. Sudah ramai di sana. Ada hantu yang suka ketuk-ketuk rumah. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Pernah pakai CCTV, ada orang punya di sana. Kalau perlu pakai CCTV, memang ada ketuk-ketuk rumah, tapi tidak ada apa-apa. Jadi memang pengetahuan itu ya, santri kadang-kadang harus dipertunjukkan. Si siswa SMP kelas 2 itu bilang begini ke ibunya, Mama, itu bukan hantu, itu mimikri cecak, Ma. Memangnya apa mimikri itu, Nak? Dia itu, Ma, kalau gatal mulutnya, berani dia melepaskan ekornya demi supaya mulutnya, dan pada saat dia mengetukkan mulutnya ke pintu, itu lebih dari kita mengetuk. Cecak itu lebih kuat itu mulutnya itu. Oh gitu. Dilaporkanlah ke Pak Lurah. Pakai CCTV, beberapa rumah diketuk-ketuk, ternyata cecak yang mengetuk pintu itu karena gatal mulutnya.
Kita punya cerita apa yang terjadi. Ternyata nyamuk di sana itu berkurang. Makanya cacak-cacak kelaparan. Gatallah mulutnya, nggak banyak, tidak banyak makan nyamuk. Dia mengetuk pintunya dengan mulutnya. Dan keras itu. Gini kan. Nah, bisa lebih begitu. Terbukalah rahasia yang disebut hantu itu oleh seorang anak SMP kelas 2. Membuka tabir kekelinisan, ketakhayulan. Jadi terang benderang ternyata mimikri daripada cacak. Ya, nggak ada hantu itu. Digambarkan ada yang keluar dari kuburan, kuntilanak, budak hidung, genderuwo. Orang lain sudah ke Venus, Merkurius ke sana. Jin itu. Tolonglah sadar. Yang suka mengupload horor itu sudah tidak layak lagi. Dipertontonkan. Itu kelucuan, kebohongan, ketakhayulan. Tempatkan sesuatu secara adil. Termasuk komunikasi kita dengan jin bukan untuk itu. Untuk fasabiqul khairat. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ya, itu dari itu ke sana. Nah, kita ini medsos kita ini memperhatikan itu. Tidak sekedar kita mencari subscriber supaya netizen nanti subscribe. Janganlah. Itu bisa menjadi barang yang haram. Kita dapatkan dari uang itu. Nah, kembali ke pertanyaan Ananda. Buya, apakah pengikut Buya di YouTube udah banyak? Nah, berbicara tentang banyak dan tidaknya, kita berbicara auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian bertolong-menolong dalam dosa perdosaan dan permusuhan. Ini Buya nih. Yang pertama Buya sampaikan ke santri yang lagi ngobong ya. Ananda, Allah menyampaikan tadi di dalam Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Tolong dong, jangan nonton konten-konten yang gak jelas, yang bikin kita nambah dosa, yang menjadikan kita banyak menghayal. Tolong dong, IG kita tengok, TikTok kita tengok, Facebook kita tengok, YouTube Buya tengok. Kita sudah mengupload YouTube ya, di YouTube ya, sudah hampir 200 video. Tolong tengoklah. Masa sih kita nggak bangga dengan karya kita sendiri? Buya sudah banyak di sana, ada Murotal Buya. Ada ceramah Buya bahasa Sunda. Ceramah Buya tentang kiamat. Ceramah Buya dalam berbahasa Indonesia. Ta'lim. Tengok dong. Tonton. Itu yang pertama ke santri yang masih ngobong. Kedua, kepada para alumni nih, dimanapun kalian berada, sadar kalian, setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Buya nih sudah ada medsosnya, nah, ada YouTube-nya, TikTok-nya, Facebook, ada IG, tengok oleh kalian, tengok. Seburuk-buruknya juga karya guru kalian, seburuk-buruknya juga karya kita, biar saja.
kesempurnaan milik Allah, lama-lama kita juga bisa bersaing dengan yang lain. Kita paham kan, bayi yang baru dilahirkan itu kan tidak bisa apa-apa. Tidak ada bayi langsung lari atau bayi langsung jalan, enggak. Ya masih bayi lah ya medsos kita. Lama-lama insya Allah. Tapi untuk itu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini kepada para alumni dan juga kepada pemirsa dimanapun berada. Buya sangat berharap kalau pemirsa itu juga menengok lah konten kita. Ada saran, kritik, ya nanti oleh admin lah diperhatikan. Subhanallah, mereka bekerja keras untuk dakwah bilisan dan bil qalam. Jadi kalau ananda yang terutama yang nanya ingin cepat melihat YouTube Buya ini banyak pengikut, tolong bukan saja kalian ya share ke teman, share ke keluarga. Nanti keluarga kita share lagi terus. Itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian bertolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Artinya jangan pernah kalian menontonlah hal-hal yang sifatnya menjadikan kita bermusuhan dan kita berbuat dosa. Jauhi itu. Jauhi. Itulah santri pertanyaan yang pertama. Berkenaan dengan pertanyaan tadi sudah Buya sampaikan semuanya. Dan terakhir dari jawaban pertanyaan ananda ini, pernahkah kalian mendengar istilah ghazwul fikri? Nah, perang pemikiran. Jadi perang itu tidak selalu dengan senjata. Perang pemikiran dulu. Jangankan kita perang dalam pengertian pakai senjata ya. Kalian kan mengenal siapa Muhammad Ali, petinju legendaris. Kenapa beliau hampir selalu menang? Beliau itu mendapatkan gelar si mulut besar. Jadi untuk menjadikan lawannya itu kalah nanti di ring yang sebenarnya. Nah, sebelum di ring itu Muhammad Ali itu memancing si lawannya itu untuk marah. Karena orang yang sudah marah itu nggak keluar itu jurus-jurus apapun. Misalkan contoh begini, beliau akan melawan orang yang tinggi. Wah, aku nggak takut lah dengan ketinggiannya. Orang tinggi itu lemah, ototnya kecil. Satu ronde aku kalahkan lah. Itu ya lawan Muhammad Ali itu jadi tersinggung. Kamu jangan mancing. Aku nggak takut dengan orang tinggi. Aku bisa loncat. Dia makin marah. Bahkan pernah santri di luar yang sebenarnya itu si lawan Muhammad itu ingin dia kelahi dulu di jalanan. Sebelum kering kita kelahi yang sebenarnya lah. Apa kata Ali? Itu bukan tipe saya. Apalagi di jalanan. Kamu itu melihat saya, kamu sudah pingsan. Makin marah si lawannya itu. Itu perang dingin namanya, ghazwul fikri. Tahu nggak kalian sebelum Uni Soviet berkeping-keping dikalahkan oleh Amerika? Buya mau nanya, ada nggak sekarang negara Uni Soviet? Tidak ada. Kemana? Hancur. Terjadi tidak perang Uni Soviet dengan Amerika? Tidak. Tidak pernah terjadi. Tapi Amerika menyerang Uni Soviet dengan pemikirannya. Apa itu komunis? Ajaran yang gak laku itu. Ajaran komunis itu ajaran yang kaku. Gak bisa dimengerti oleh akal. Nih ajaran aku, kapitalisme. Ajaran yang paling hebat kata mereka. Lihat tuh negara-negara kami, bagian kami. Kamu Soviet
punya negara bagian, miskin-miskin, karena isme kami itu terbelakang. Oh, Soviet kan marah. Sehingga hancurlah Soviet. Siapa yang menghancurkan? Rakyatnya sendiri. Ini Ghazul Fikri. Ya, jadi ulul albab sekarang ini sudah mulai mengupload. Buya sudah mulai tampil. Ke depan nanti kalian yang akan tampil mengikuti Buya. Kalau memang sudah mampu dan sudah layak. Yang sampai juga tidak layak. Itu dinilai oleh banyak orang. Jangan lupa, kita punya tugas perang pemikiran. Sehingga Islam ini betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Itu ya santri, pertanyaan yang pertama.